LGF Next Gen presents Worship from Home for Kids. Shalom adik-adik, happy Sunday. Welcome back on Worship from Home for Kids. You are loved. Coba dong berikan senyuman terbaiknya, terus juga kasih love terbaiknya buat mama, papa, kakak, adik, oma, opa, om, tante, semuanya yang lagi nonton sama kamu pagi hari ini. Dan katakan you are loved. Senang banget nih Kak Kristi boleh menemani kamu lagi adik-adik di WFH for Kids. Dan pastinya nggak sendiri dong, karena sudah berbunga-bunga dengan kakak yang satunya. Ini nggak boleh panggil kakak karena anaknya juga udah nonton WFH for Kids. Jadi panggilnya Mama Frida. Halo. Cocok banget ya hari ini ceria ya, kuning-kuning ya. Nah, kalau tadi sudah ada Mama, sekarang juga sudah ada Papa. Kalau yang ini Papa dari Rafael. Halo Rafael. Rafael pasti lagi nonton juga nih. Ada Papa Doni on keyboard. Papa Doni apa kabar Papa Doni? Baik ya? Oh baik, sehat gitu ya. Kita juga berharap adik-adik semuanya selalu sehat. Nah sekarang kita akan segera mulai Worship from Home for Kids. Tapi sebelumnya adik-adik, yuk kita tenangkan hati dulu. Kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh damai. Dan kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus. Kita mau buka dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih ya Tuhan bahwa Tuhan menyertai kami, menyertai aku dan keluargaku sampai dengan saat ini dengan sangat baik. Tuhan, terima kasih untuk keberadaan orang-orang di sekitarku. Terima kasih untuk keberadaan Worship from Home for Kids. Terima kasih buat keberadaan teman-temanku. Kalau hari ini kami boleh berkumpul secara online Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, untuk mengenali firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus yang baik boleh sertai kami sepanjang acara hari ini, supaya kami boleh semakin dekat dan selalu merasakan kasih Tuhan. Berkatilah juga ya Tuhan Yesus anak-anak atau teman-teman kami yang mungkin hari ini tidak berkesempatan buat melakukan worship from home. Mungkin mereka masih harus berjuang di luar sana, tapi kami percaya bahwa berkat dari Tuhan Yesus, kasih dari Tuhan Yesus akan selalu melingkupi semua orang di dunia ini. Sekali lagi, terima kasih Tuhan, dan biarlah sekarang dan selama-lamanya kami boleh selalu dan terus mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yeay! Gimana? Perasaannya beda kan kalau sudah berdoa, sudah ngobrol sama Tuhan Yesus, jadi lebih semangat, jadi lebih sukacita. Mama Frida sudah siap? Siap. Papa Doni sudah siap? Oke, sekarang Kak Kristi mau ajak adik-adik di rumah, kita mau lebih dalam lagi, kita mau lebih explore lagi kasih Tuhan dalam hidup kita. Adik-adik sudah siap? Oke, berikan tangan yang terbaik, berikan goyangan yang terbaik dan senyum terbaik. 1, 2, 3, let's discover, let's explore your creation and so much more. It's exciting, can't wait to see what you have in store. Surrounded by waves of your mystery, Lord, show me what you want me to be. Let's go deep, 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 deep as the ocean blue. Deep, 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 deep in my faith in you. Deep, 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 deep in my heart I see your love is endlessly deeper than the sea. Woo! Kita boleh ulang sekali lagi ya. Let's discover and let's explore. Let's discover, let's explore your creation and so much more. It's exciting, can't wait to see what you have in store. Kita siap berputar. Surrounded by waves of your mystery, Lord, show me what you want me to be. Let's go deep, 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 deep as the ocean blue. Deep, 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 deep in my faith with you. Deep, 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 deep in my heart I see your love is endlessly deeper than the sea.
bersuka, semakin kita merasakan kasih Tuhan Yesus buat kita semua. Gimana adik-adik, semakin semangat ya? Kalau semakin semangat, boleh dong kasih emoticon hati, kasih emoticon love di kolom komentar YouTube channel supaya kita semakin semangat memuji Tuhan. Tahu nggak adik-adik? Barusan tadi Kak Kristi dengar Tuhan Yesus panggil nama kita loh. Tadi ada nama Kak Kristi, ada nama Mama Frida, ada nama Pak Doni. Semua nama kita dipanggil. Yuk kita sama-sama jawab panggilan nama Tuhan dengan hati yang bersuka cita. Are you ready? 1, 2, 3. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Kita dengar sama-sama. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Mari kita bersuka. Kita jawab ya sekali lagi. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab apa? Ku jawab ya, ya, ya. Sekali lagi. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Ku jawab sekali lagi. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Adik-adik, kalau misalnya adik-adik manggil nama teman adik-adik, terus dia jawab ya, itu seneng kan ya? Apalagi Tuhan sudah panggil nama kita dengan lengkap, dengan manis. Terus kita jawab, aku jawab ya Tuhan. Wah, Tuhan pasti seneng banget ya. Apalagi yang jawab adik-adiknya manis-manis, cakep-cakep, dengan senyuman terbaik. Wah, Tuhan pasti seneng banget deh. Oke, adik-adik, sekarang kita mau lebih dalam lagi, kita mau merasakan hadirat Tuhan. Mungkin di antara adik-adik ada yang udah bosen. Kapan ya aku boleh keluar rumah? Kapan ya aku boleh beraktivitas lagi di luar rumah tanpa masker? Kapan ya aku boleh ngelihat papa mamaku kerja lagi, aku ke sekolah lagi? Mungkin gak ya itu semua terjadi? Mungkin adik-adik, kita harus percaya dan beriman bahwa Tuhan Yesus akan tuntun kita, akan pimpin kita melewati masa wabah corona ini sampai nanti wabah corona sudah hilang dari muka bumi ini dan kita boleh berkumpul, berjumpa seperti biasa lagi. Amin. Amin. Kita percaya bahwa memang dalam nama Tuhan Yesus tidak ada yang tidak mungkin. Dalam nama Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Dalam nama Tuhan Yesus nggak ada beban yang berat. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan selalu beserta dengan kita. Yuk kita sama-sama boleh tenangkan hati sebelum menaikkan penyembahan yang satu ini. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kita mau naikkan sekali lagi dengan iman kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya karena Roh Allah turut bekerja di antara
panggil namanya, karena kami percaya Tuhan. Tiada yang mustahil, Kau setia, Kau tak pernah gagal Tuhan. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Katakan dengan iman kita, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Ya dan amin Tuhan, bahwa tiada yang mustahil di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan kami yang menyayangi kami tidak pernah gagal. Tuhan Yesus yang menyayangi kami tidak pernah mengecewakan kami. Tuhan Yesus yang selalu bersama kami, selalu memberkati kami dan keluarga dan memberikan damai sukacita. Amin. Tuhan, sekarang kami sudah lebih siap lagi untuk mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami pada acara hari ini Tuhan, dan biarlah kami boleh semakin menikmati waktu kami bersama dengan Engkau. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yeay! Senang banget ya kalau misalnya sudah bicara sama Tuhan lewat present worship, rasanya beda banget. Dan sekarang yuk adik-adik kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh siapa? Kakak pembawa firman. Oke, oleh siapa? Kakak pembawa firman. Yuk kita panggil sama-sama Kakak pembawa firman. Halo, selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi dengan Kakak Deborah di bulan November ini. Apa kabar adik-adik? Wah, kelihatannya segar, ceria, habis memuji Tuhan. Sama dong dengan kakak, dengan semangat yang baru di bulan ini. Nah, minggu ini tema baru kita adalah Unstoppable Courage. Kakak Deborah akan mengajar adik-adik bagaimana caranya dengan berani adik-adik bisa maju terus, pantang mundur. Pokoknya gaspol bersama kakak. Sebelum itu, mari kita siapkan dulu alat kesayangan kita. Nah, mana ya benda kesayangan kita? Yuk kita siapkan dulu. Lah, ini nih benda kesayangan kakak. Wah, adik-adik sudah siap rupanya, bagus. Yuk kita nyanyikan lagu kesayangan kita. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Nah, adik-adik, karena di bulan baru ini, berarti ayat hafalnya juga baru adik-adik. Kita buka di 1 Yohanes 4 ayat 4b. Oke, gerakannya adik-adik. Sebab roh yang ada di dalam diri kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Langsung udah masuk ya adik-adik? Ya. Oh iya adik-adik, ada peribahasa mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah adik-adik, kita kenalin dulu yuk tokoh-tokoh utama yang akan kakak ceritakan. Yang pertama adalah Benaya bin Yoyada. Lalu yang kedua, Singa. Wah, lengkap ya adik-adik tokoh utama kita. Oke, sekarang kakak akan mulai ceritanya. Kakak Deborah mau sharing suatu cerita yang wow banget di bulan November ini. Ada seseorang, salah satu dari pasukan elit Raja Daud, yang gagah perkasa, jasanya besar, memiliki kesetiaan dan keberanian yang luar biasa. Siapa ya itu namanya adik-adik? Ya, yang tadi kita kenal adik-adik, namanya Benaya bin Yoyada. Dia berasal dari Kabzeel. Wah, seberapa beraninya ya dia adik-adik? Coba adik-adik bayangkan ketika Benaya menghadapi musuh yang tinggi sekitar 2,3 meter
Dia hanya mempunyai iman dan mempunyai tongkat. Dia berhasil mengalahkan raksasa itu. Wah, Benaya berani banget ya adik-adik. Beraninya luar biasa. Keberaniannya setara dengan keahliannya. Selain Benaya berhasil mengalahkan musuh-musuhnya, ada yang wownya lagi adik-adik. Dia pernah turun ke dalam lubang yang dimana ada singa yang besar, bahkan dia bisa berhasil melawan seekor singa. Luar biasa ya adik-adik, keberaniannya sungguh besar. Nah adik-adik, Kakak Deborah mau ajak adik-adik melihat situasi sekarang ini. Adik-adik juga bisa loh seberani seperti Benaya. Wow, kok bisa? Bisa dong. Yang kakak masuk itu, adik-adik bisa melawan si singa itu. Bagaimana ceritanya kak? Kok kita bisa melawan singa itu? Tunggu dulu adik-adik. Maksudnya kakak, singa itu adalah lambang dari si jahat. Contohnya si jahat itu adalah godaan untuk berbohong, terus malas, gak percaya diri, galau, marah-marah, dan lain-lain. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Yuk adik-adik, kita temukan apa singamu. Kalau kakak Deborah sih waktu kecil, kakak Deborah juga mempunyai si singa itu. Nah contohnya waktu itu kakak sifatnya penakut adik-adik. Takut kalau ngomong di depan orang, bagian gitu, kayak tiba-tiba mules. Terus juga kakak Deborah juga males banget kalau ngerjain sesuatu. Pokoknya kalau bisa diminta tolong sama ayah atau ibu, kakak Deborah suka nunda-nunda. Nah, kalau sekarang kakak Deborah sudah tidak seperti itu lagi adik-adik. Ayo coba tanya kenapa. Nah, adik-adik, kakak kasih tahu ya rahasianya. Kenapa kakak bisa berubah melawan si singa itu? Kakak Deborah fokus sama Tuhan kita, bukan fokus sama si singanya. Jadi semakin kita fokus kepada Tuhan kita, si singa itu semakin kecil. Nah, adik-adik yang di rumah, dimanapun adik-adik berada, pasti bisa. Tuhan sudah memberikan kita kekuatan, dan pastinya Tuhan akan selalu bersama dengan adik-adik, papa, mama, saudara adik-adik, dan kakak semua di sini. Let's have an unstoppable courage in God. Yeay, selesai dari cerita kakak. Terima kasih adik-adik sudah manis dari diri kakak. Dan semoga adik-adik tetap berani ya di dalam Tuhan. Jangan kemana dulu. Habis ini kita akan memasuki sesi yang lebih seru lagi. Sesi kakak kreativitas. Dah. Halo adik-adik, kita berjumpa lagi dengan Kak Grace. Kita baru saja mendengarkan kisah tentang seorang pemberani bernama Benaya yang dengan gagah perkasa dapat mengalahkan singa. Untuk aktivitas kali ini, kita akan membuat The Unstoppable Courage Lion. Roar! Yuk kita lihat cara membuatnya. Yuk kita mulai membuatnya. Pertama, kita tulis 4 hal yang kita mau berani lakukan yang selama ini membuat kita takut. Apa ya? Nah, ini hasilnya. Kalau untuk kakak, 4 hal yang aku mau berani coba lakukan adalah kakak biasanya kalau di depan banyak orang gak berani bicara. Jadi kakak mau coba berbicara di depan banyak orang. Terus berikutnya menyanyi bersama mama papa, mencoba belajar bahasa baru, dan mengucapkan terima kasih pada guru. Dan kalau 4 hal baru yang kakak mau coba lakukan, kakak mau coba memberi pujian atau memberi kata-kata semangat pada teman, membuat makan snack atau untuk mama papa, memberi hadiah pada kakak atau adik, dan membaca cerita untuk keluarga. Setelah itu, sekarang kakak mau dekorasikan kertas lionnya.
Tada, sudah selesai. Sekarang kita akan mengguntingnya. Sudah selesai kita mengguntingnya. Sekarang kita akan melipatnya ya. Pertama kita akan mengikuti garis yang di tengah ini. Lipat mengikuti garisnya. Kita akan tekan. Sekarang kita buka lagi dan lipat mengikuti garis yang satu lagi sampai semua garisnya sudah terlipat. Sekarang garis yang diagonal. Dan sekarang yang terakhir. Nah, sudah jadi seperti ini. Sekarang kita akan membaliknya dan setiap ujungnya akan kita lipat ke tengah. Setelah kita sudah lipat ini semua sudut, sekarang kita membaliknya dan melakukan yang sama. Sekarang kita akan melipat di tengah. Lipat ke tengah seperti ini dan lipat sebelahnya juga. Dan sekarang kita bisa mendorongnya ke tengah seperti ini dan menarik kertas luarnya keluar seperti ini. Dan jadi deh. Dan ini adalah hasil akhirnya, The Unstoppable Courage Lion. Seperti Benayah yang sudah berani mengalahkan singa, kita juga dapat berani mengalahkan singa-singa yang kita tulis dalam sini dan berani melakukan hal-hal baru. Oke adik-adik, ini adalah aktivitas untuk kali ini. Sampai jumpa lagi ya. Bye-bye! Ayat hafalan di bulan November ini dari 1 Yohanes 4 ayat 4b. Roh yang ada di dalam kamu lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia. Kita ulangi sekali lagi teman-teman. 1 Yohanes 4 ayat 4b. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia. Bye, God bless you. Adik-adik apa kabar semuanya? Semoga adik-adik selalu dalam keadaan baik dan sehat. Berjumpa kembali bersama Romo Aan. Adik-adik tadi sudah bersama-sama kita berdoa, menyanyi, bergembira, beraktivitas, dan mendengarkan sabda Tuhan dalam Worship from Home for Kids. Nah, sekarang kita bersama-sama akan mengakhiri dengan berdoa bersama. Nanti adik-adik mengikuti Romo berdoanya. Kita siapkan hati kita, dan setelah itu nanti kita mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas rahmat dan anugerah-Mu, karena hari ini kami anak-anak-Mu boleh bersama-sama berdoa, memuji, dan mendengarkan firman-Mu. Semoga kami menjadi anak-anak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan menerima berkat Tuhan. Kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu. Semoga
adik-adik sekalian bersama papa mama di rumah, bersama keluarga kita, dan seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.